Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang kakek tua dituduh mencuri tanpa alasan jelas. Namun tuduhan itu justru membuka pintu pada rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Siapa sebenarnya kakek Parmin, dan apa yang coba disembunyikan orang-orang berkuasa darinya? Angin sore menyapu pelan daun-daun jati yang mulai menguning. Di ujung desa Sumberjati, berdiri sebuah rumah kayu tua dengan atap sengkaratan dan dinding papan yang sudah berwarna tanah. Di terasnya yang reot, duduklah seorang lelaki tua mengenakan sarung lusuh dan kaos oblong kelabu yang telah kehilangan warna aslinya. Dialah kakek Parmin. Warga mengenalnya sebagai lelaki sebatang kara, pendiam, dan tidak banyak bicara. Setiap pagi, ia keluar rumah dengan sebaskom air dan menyiram bunga liar yang tumbuh di halaman kecilnya. Lalu, ia akan duduk diam di bangku bambu, memandangi langit, seolah menanti sesuatu yang tidak kunjung datang. "Pak Min," seru suara anak kecil dari kejauhan. Seorang bocah berlari menghampirinya sambil membawa sebungkus gorengan. "Ini buat Bapak. Ibu tadi bikin pisang goreng. Katanya suruh dikasih ke Bapak." Parmin tersenyum. "Terima kasih, Tono. Sampaikan ke ibumu, aku senang sekali." Tono duduk sebentar di sebelah Parmin. Mereka tidak bicara banyak. Hanya diam, menikmati suara dedaunan dan ayam tetangga yang berkokok sembarangan. Begitulah keseharian Parmin. Sepi, namun damai. Namun, tak semua orang menyukai keberadaan Parmin. Bagi sebagian warga, lelaki tua itu adalah misteri yang tak mereka mengerti. Tidak pernah ikut gotong royong, tidak pernah ke masjid, dan tidak pernah bercerita soal masa lalunya. "Ih, serem ya, Bu. Kakek Parmin itu kayak bukan orang sini. Datangnya juga tiba-tiba waktu aku masih kecil," bisik seorang ibu kepada tetangganya di pasar. "Katanya dulu pernah jadi orang kota, Bu, tapi bangkrut. Makanya gila begitu sekarang," sahut yang lain. Desas-desus seperti itu tumbuh liar seperti rumput liar di musim hujan. Parmin tidak menggubrisnya. Ia memilih hidup dalam diam. Hanya ada satu orang dewasa yang masih sering datang ke rumahnya, yaitu Adi, seorang pemuda desa yang kini menjadi guru honorer di sekolah dasar. Bagi Adi, Parmin adalah sosok yang unik. Ada sesuatu dalam diri lelaki tua itu yang membuatnya berbeda. Entah cara bicara, pilihan kata, atau caranya menatap. Adi merasa Parmin menyimpan sesuatu yang besar di balik wajah keriput dan mata tuanya. Sore itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan kelabu menggantung di langit. Parmin baru saja selesai menyapu halaman ketika suara ribut terdengar dari arah jalan. "Berhenti! Jangan lari!" Beberapa warga berlari mengejar seorang anak laki-laki. Anak itu terlihat panik, napasnya tersengal. Ia membawa tas selempang hitam. Di belakangnya, tampak seorang pria muda, berpakaian rapi dan bermobil mahal. Turun sambil menunjuk-nunjuk. "Itu anak maling! Dompetku hilang!" Dia yang terakhir duduk dekat aku di warung. Anak laki-laki itu nyaris menabrak Parmin. Dalam ketergesaan, ia menjatuhkan tasnya di depan kaki sang kakek. Parmin menatap bocah itu, lalu melihat tas yang terjatuh. Sebelum ia sempat mengangkatnya, kerumunan warga datang dan langsung salah paham. "Pak Min, ini tas anak itu. Jangan-jangan. Dia nyuruh anak itu mencuri." Parmin mencoba menjelaskan. "Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya... Dompetku di dalam tas itu," seru Aldi, pemuda pemilik dompet yang ternyata adalah anak Seno Wibowo, pengusaha terkaya di kabupaten ini. Ketegangan memuncak. Polisi desa datang setelah mendapat laporan dari warga. Tanpa banyak tanya, mereka langsung meminta Parmin ikut ke kantor desa. "Pak, tolong jangan salah paham. Aku cuma lewat dan..." Suara Parmin tenggelam di tengah teriakan warga yang mulai marah. Akhirnya ketahuan juga. Tua-tua kelakuan maling. Dasar penyusup. Pantas saja nggak pernah mau bergaul. Adi yang datang belakangan mencoba menenangkan kerumunan. "Pak polisi, saya kenal baik dengan kakek Parmin. Saya yakin ini cuma kesalahpahaman." Namun, suara Adi kalah dari prasangka yang membuncah di kepala warga.
polisi tetap membawa Parmin. Bocah yang sebenarnya membawa tas itu sudah kabur entah kemana. Di ruang kecil kantor desa, Parmin duduk tenang. Tangannya diborgol. Wajahnya tak menunjukkan kepanikan, namun matanya menatap jauh, seakan sedang berbicara dengan masa lalu. Seorang polisi muda mencoba menggali keterangan. Nama lengkap? Parmin. Alamat? Rumah tua di pinggir kebun jati, dekat sumur tua. Pekerjaan? Tidak ada. Kenapa Anda diam saja waktu dituduh? Parmin menoleh perlahan. Apakah berteriak akan mengubah keputusan orang-orang? Polisi itu terdiam. Ada sesuatu dari nada suara Parmin yang membuatnya tak nyaman. Bukan nada ketakutan, melainkan keyakinan. Seolah lelaki tua ini tahu bahwa dunia berjalan tak adil dan ia sudah terlalu lelah melawannya. Malamnya, Adi datang ke rumah Parmin yang kosong. Ia menyalakan lampu minyak di dalam dan duduk menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bapak, Kek? Tak ada yang menjawab. Namun di bawah meja kayu di ruang tamu, Adi menemukan sebuah buku tua. Sampulnya lusuh. Ketika dibuka, ia menemukan tulisan tangan yang rapi, seperti catatan kasus hukum. Di lembaran pertama tertulis, kebenaran tak selalu menjadi milik yang bersuara keras. Kadang ia tinggal bersama mereka yang memilih diam. Adi menggigit bibir. Ia tahu malam, ini telah membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Dan semua itu berawal dari lelaki tua di rumah reot. Langit pagi di desa Sumberjati tampak mendung. Udara lembab menyusup lewat celah-celah dinding rumah warga. Namun yang lebih pekat dari cuaca adalah bisik-bisik yang mulai menyebar, seperti api yang menjilat jerami kering. Katanya kakek Parmin, ditahan polisi, Bu. Ya, kemarin sore, ketahuan nyimpan tas anak orang kaya yang dompetnya hilang. Ya Allah, padahal kelihatannya baik ya. Ternyata maling juga. Berita itu menyebar cepat. Warga mulai menghindari rumah reot Parmin. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di halaman depannya pun tak lagi berani mendekat. Di kantor polisi sektor desa, Parmin duduk membisu di balik teralis ruangan kecil berbau lembab. Sel tahanan itu tak cukup tinggi untuk berdiri tegak. Hanya ada tikar usang dan sebotol air minum di pojok. Meski usianya sudah lanjut, Parmin tak mengeluh. Sorot matanya masih tajam, walau kulit wajahnya ditarik keriput yang dalam. Di luar sel, seorang petugas muda tengah membaca laporan seadanya dari warga. Nama tersangka, Parmin. Umur, sekitar 70. Pekerjaan, tidak tetap. Tindak pidana. Yang diduga dilakukan, pencurian barang milik saudara Aldi Wibowo berupa dompet kulit hitam berisi uang tunai dan kartu identitas. Barang ditemukan di dalam tas yang berada di kaki tersangka saat penangkapan. Polisi itu mendesah. Pak Min, saya tahu Bapak mungkin tidak bersalah. Tapi warga sudah gaduh. Bapak bisa bantu saya? Jelaskan, bagaimana bisa tas itu sampai ke kaki Bapak? Parmin menatap lurus ke mata polisi muda itu. Hening sejenak, lalu ia menjawab pelan. Aku hanya berdiri di sana. Anak itu lari ke arahku, menjatuhkan tas, lalu menghilang. Aku tidak tahu apa-apa. Kenapa Bapak nggak langsung ambil dan serahkan ke warga? Parmin tersenyum pahit. Karena aku tahu, tidak ada yang akan percaya. Mereka sudah lebih dulu membentuk kesimpulan bahkan sebelum aku bicara. Di sisi lain desa, Adi berdiri gelisah di teras rumahnya. Ia baru saja menyusun catatan hasil pembelajaran hari itu, namun pikirannya terus kembali ke sosok Parmin yang kini ditahan. Ia tak bisa menerima kenyataan itu. Ia lalu mengambil motor bututnya dan melaju ke kantor polisi. Di sana, ia diterima oleh petugas jaga. Saya ingin menemui kakek Parmin. Saya gurunya anak-anak di desa. Saya kenal beliau baik. Polisi itu menatap Adi sejenak, lalu mengangguk. Tapi sebentar saja ya. Adi melangkah ke dalam dan melihat Parmin sedang duduk memejamkan mata. Panggilnya lirih. Parmin membuka mata. Ia tersenyum tipis. Adi, kenapa Bapak nggak bela diri, Kek?
Ini nggak adil. Parmin menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab pelan. Karena keadilan, nak, kadang butuh waktu. Dan waktu itu belum datang. Adi mengepalkan tangan. Saya nggak terima. Saya tahu Bapak bukan pencuri. Saya akan cari anak itu. Saya akan cari bukti. Parmin hanya diam. Namun ketika Adi hendak berbalik pergi, Parmin memanggilnya pelan. Adi, pemuda, itu menoleh. Kalau kau benar ingin tahu siapa aku sebenarnya, buka laci bawah meja di ruang tengah. Di sana ada petunjuk. Malam itu, Adi menyelinap masuk ke rumah kakek Parmin. Rumah itu gelap dan hening, seolah menyimpan napas yang dalam. Debu menutupi permukaan meja dan rak-rak penuh buku tua. Dengan senter kecil, ia membuka laci yang dimaksud. Di dalamnya ada map kertas berisi fotokopi dokumen hukum. Ada juga beberapa surat kabar lama dengan headline yang hampir tak terbaca karena usang. Skandal hukum guncang kota, pengacara top dituduh, terlibat kasus penggelapan berskala nasional. Pengacara Parmin menghilang misterius usai sidang terakhir Adi. Menahan napas. Bapak ini pengacara? Gumamnya, ia membaca beberapa berkas yang tampaknya merupakan transkrip pengadilan. Nama Seno Wibowo muncul berulang kali, dengan catatan keterlibatan dalam bisnis properti dan investasi bodong. Segalanya mulai tampak masuk akal. Aku harus ke kota, kata Adi dalam hati. Aku harus tahu lebih banyak. Keesokan harinya, Aldi Wibowo mendatangi kantor polisi bersama ayahnya. Seno Doseno berdiri di depan petugas, mengenakan jas hitam mahal dan menyunggingkan senyum angkuh. Bagaimana perkembangan kasusnya? Tanyanya. Masih dalam penyelidikan, Pak, jawab polisi. Kami harap segera diproses. Jangan anggap remeh. Dompet itu isinya kartu penting. Seno melirik ke arah ruang tahanan. Ia melihat Parmin duduk tenang. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, udara di antara mereka berubah pekat. Seno berkedip pelan dan seolah melihat hantu dari masa lalunya. Namun Parmin tetap tenang. Ia menundukkan kepala pelan, seperti menyapa, seolah berkata, "Aku kembali." Seno langsung membuang pandangan dan keluar dengan langkah cepat. Di luar kantor polisi, seorang wartawan lokal yang sering meliput isu desa mendekati Seno. Pak Seno, boleh minta komentar soal kabar bahwa tersangka pencurian adalah mantan pengacara ternama yang dulu sempat hilang? Wajah Seno menegang. Jangan percaya gosip. Lelaki tua itu cuma pengangguran tak jelas. Biarkan hukum yang bicara. Lalu ia masuk ke mobilnya dan pergi. Namun di dalam hatinya, ia tahu ancaman lama itu telah muncul kembali. Dan kali ini, mungkin ia tidak akan semudah itu menghilangkannya. Hujan turun sejak pagi. Rintiknya membasahi genting tua kantor polisi desa Sumberjati. Di dalam sel sempit, kakek Parmin duduk bersila dengan kedua tangan terlipat di pangkuan. Sisa umur yang ia miliki kini, seperti dihitung oleh detik-detik jatuhnya, air hujan di lantai beton yang lembab. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi kenangan itu kembali menyeruak, memecah ruang hening dalam dirinya. 20 tahun yang lalu, di sebuah gedung pengadilan besar di ibu kota, nama Parmin Sutejo dikenal sebagai salah satu pengacara paling disegani. Tegas, jujur, dan punya intuisi hukum yang tajam. Ia pernah membela petani yang lahannya dirampas perusahaan tambang, membela nelayan kecil yang dikriminalisasi karena melawan penindasan, hingga menggugat pejabat daerah karena korupsi. Namun, nama baiknya runtuh dalam semalam. Semua berawal dari satu kasus. Kasus Seno Wibowo. Seno, waktu itu, adalah pengusaha properti ambisius yang mengembangkan proyek perumahan mewah di lahan sengketa. Parmin, yang kala itu diminta menjadi kuasa hukum, warga yang menolak penggusuran, menemukan banyak kejanggalan dalam dokumen proyek. Ia mengendus adanya aliran dana gelap, kerjasama dengan oknum aparat, dan pemalsuan tanda tangan warga. Parmin menggugat, dan disitulah semuanya mulai runtuh. Malam, hari seseorang menyusup ke rumahnya. Tak membawa senjata, tak membawa ancaman, hanya membawa amplop besar dan satu kalimat pendek. Kalau Bapak teruskan gugatan ini,
akan ada nama-nama yang ikut jatuh, dan Bapak akan ikut terkubur bersama mereka. Parmin menolak. 2 minggu kemudian, ia dituduh membantu menyembunyikan aset kliennya. Rekening banknya diblokir, firma hukumnya dibubarkan secara paksa. Media-media besar mulai memberitakan bahwa Parmin sang pembela rakyat adalah pelaku pencucian uang terselubung. Istrinya sakit karena tekanan mental. Anak satu-satunya, Rani, mengalami depresi dan akhirnya pergi ke luar negeri tanpa pamit. Tak pernah kembali. Nama Parmin tercoret dari daftar pengacara negara. Ia diadili, meski dengan bukti yang tak masuk akal. Namun ia tahu, ini bukan soal hukum. Ini balas dendam. Dan yang mengatur semua itu adalah orang yang kini duduk tenang. Di balik meja kekuasaan, Seno Wibowo Parmin membuka matanya. Nafasnya terasa berat. Ia meraba dada kirinya, lalu menghela napas pelan. Luka itu masih ada. Bukan luka tubuh, melainkan luka kehormatan, luka nama baik, luka harga diri. Waktu itu aku bisa saja menyerah, gumamnya pelan. Tapi aku memilih diam, untuk menyimpan semua ini sampai waktunya tiba. Sementara itu, Adi baru kembali dari kota. Sepanjang hari ia mengunjungi perpustakaan hukum dan arsip pengadilan lama. Di tangannya kini ada salinan dokumen penting. Bukti pengadilan lama yang pernah melibatkan nama Parmin, juga berkas tuduhan terhadap Seno Wibowo, semua ditutupi secara rapi dari publik, yang membaca dengan hati yang bergetar. Potongan demi potongan mulai menyatu seperti teka-teki yang hampir lengkap. Pak Seno tahu bahwa kakek Parmin masih hidup, gumamnya. Dan sekarang, dia mencoba melenyapkannya lagi lewat tuduhan pencurian ini. Adi kembali ke kantor polisi. Di sana, ia menyerahkan salinan dokumen itu kepada salah satu polisi senior, Pak Ridwan, yang selama ini juga diam-diam curiga pada kasus ini. Pak, ini harus Bapak baca. Bapak harus tahu siapa sebenarnya kakek Parmin, dan siapa yang sedang kita lindungi. Pak Ridwan menatap serius. Ia membaca beberapa halaman, lalu mendesah panjang. Jadi selama ini, dia bukan sekadar orang tua kampung biasa. Adi mengangguk. Dia memilih menyembunyikan identitasnya, bukan karena malu, tapi karena ingin menghindari balas dendam yang lebih besar. Tapi sekarang, dia tidak bisa diam lagi. Seno Wibowo berdiri di ruang kerjanya, menatap keluar jendela gedung kaca lantai 7. Tangan kirinya menggenggam ponsel, sementara tangan kanannya menggenggam sesuatu yang lebih kuat. Rasa takut. Parmin sudah tua. Dia nggak bisa apa-apa lagi, katanya pada dirinya sendiri. Dia nggak punya bukti, nggak punya pengaruh, nggak punya siapa-siapa. Tapi ingatan tentang tatapan Parmin kemarin menghantui pikirannya. Tatapan itu bukan tatapan orang kalah. Bukan tatapan orang yang menyesal. Tapi tatapan seseorang yang sudah sangat siap untuk membalas. Di desa, warga mulai terpecah. Ada yang mulai bertanya-tanya, apa benar dia maling? Tapi kok Bapak Adi bela-belain banget ya? Bisa jadi difitnah. Warga kota suka begitu kalau udah nggak suka sama orang desa. Namun sebagian tetap keras kepala. Kalau bukan dia, siapa lagi? Jelas-jelas, tas itu di depan rumahnya. Malam hari, di sel tahanan, Parmin mendapat kunjungan dari Pak Ridwan. Polisi tua itu duduk di luar jeruji sambil memegang map dokumen. Pak Min, saya sudah baca semuanya. Parmin hanya menatapnya. Kami akan periksa ulang kasus ini. Tapi, butuh waktu. Butuh keberanian. Parmin mengangguk pelan. Aku sudah menunggu waktu itu seumur hidup. Pak Ridwan menunduk hormat. Saya minta maaf atas perlakuan kami kemarin. Parmin tersenyum samar. Tak perlu. Keadilan yang ditunda masih lebih baik daripada keadilan yang tidak pernah datang. Di ujung malam, saat hujan reda dan kabut mulai turun, Adi duduk di beranda rumahnya. Di pangkuannya, ada buku catatan tua milik Parmin. Ia menulis satu kalimat baru di halaman terakhir. Lelaki tua itu bukan hanya nama yang terhapus. Ia adalah suara yang menunggu waktu untuk kembali bersuara. Dan ia tahu, cerita ini baru saja dimulai. Pagi di desa Sumberjati masih diselimuti kabut.
Kabut yang sama seperti pikiran warga yang semakin hari semakin kabur antara kebenaran dan prasangka. Namun bagi Adi, kabut itu mulai menguap sedikit demi sedikit. Setiap dokumen yang ia baca, setiap testimoni yang ia gali, membawa dirinya lebih dekat ke dalam jantung kegelapan yang pernah menelan nama baik Parmin. Hari itu, Adi datang kembali ke rumah kakek Parmin. Ia membuka satu persatu laci, lemari, dan peti kayu tua yang berderit saat disentuh. Ada tumpukan buku hukum yang sudah kekuningan, kliping berita, bahkan beberapa lembar catatan tangan Parmin saat ia masih menjadi pengacara aktif. Namun satu, benda menarik perhatiannya. Sebuah kotak kayu kecil yang dikunci rapat. Tak ada kunci di sekitar rumah. Namun dengan hati-hati, Adi membuka bagian bawah meja dan menemukan celah rahasia. Di sana tersembunyi sebuah kunci kuningan berukir halus. Tangannya bergetar saat mencoba membukanya. Klik. Di dalamnya ada sebuah rekaman suara dan sepucuk surat. Rekaman itu ia putar lewat pemutar lawas milik Parmin. Suara serak yang sangat dikenalnya mengalun pelan. Jika kau mendengar ini, berarti waktuku sudah dekat. Dan aku percaya, hanya sedikit manusia di dunia ini yang cukup sabar untuk mencari kebenaran seperti kau, Adi. Dalam kotak ini tersimpan pengakuan, bukan hanya tentang masa laluku, tapi tentang kemunafikan hukum yang pernah kulayani. Seno Wibowo bukan hanya pengusaha, ia pelakon dunia gelap yang menyamar dengan dasi dan senyum. Dia tak bekerja sendiri. Ia punya tangan-tangan kekuasaan yang menari di ruang sidang dan kantor polisi. Aku pernah mencoba melawannya, dan aku dihancurkan. Tapi aku menyimpan semuanya, termasuk satu salinan asli dokumen aliran dana haram yang melibatkan 3 pejabat besar di kota waktu itu. Aku menyembunyikannya di tempat yang bahkan aku sendiri takut untuk kembali ke sana. Suara dalam rekaman berhenti sejenak. Lalu Parmin berkata dengan pelan, "Tolong selesaikan yang belum selesai." Adi memejamkan mata. Ia tahu, ini bukan hanya tentang membersihkan nama seorang kakek. Ini tentang menegakkan kembali kebenaran yang telah dikubur hidup-hidup. Di kantor polisi, Pak Ridwan tampak gelisah. Beberapa hari terakhir, ia mulai menerima telepon aneh dari nomor tak dikenal. Ancaman samar, ajakan diam, bahkan penawaran kompensasi jika ia menutup kembali berkas Parmin. Namun hatinya kini tak bisa dibeli. "Saya pernah takut, Pak Min," katanya saat menjenguk ke sel. "Tapi ketakutan yang paling besar justru adalah jika kita mati tanpa pernah membela kebenaran." Parmin tersenyum tipis. "Kau bukan satu-satunya yang pernah takut, Ridwan. Tapi keberanian tak berarti tanpa ketakutan. Kau hanya perlu berjalan, meski lutut gemetar." Malam itu, mereka menyusun ulang laporan. Semua catatan yang dikumpulkan Adi, dipadukan dengan dokumen yang pernah Parmin simpan dalam bentuk salinan, mulai membentuk satu pola besar. Korupsi, penggelapan, penyalahgunaan, kekuasaan, semua melibatkan nama Seno dan 2 rekannya, Wawan, mantan jaksa, dan Handoyo, mantan kepala dinas pertanahan. Sementara itu, Seno Wibowo tak tinggal diam. Ia mengirim anak buahnya untuk mencari informasi. Salah satu orangnya, Surya, mendatangi kepala desa malam hari dengan wajah tegang. "Pak Kades, hati-hati. Adi dan polisi tua itu mulai gali-gali masa lalu. Ini bisa ganggu kita semua. Pak Seno nggak akan diam." Pak Kepala Desa hanya mengangguk pelan. "Suruh Seno hati-hati juga. Kalau semuanya terbuka, nama dia yang dulu harum pun bisa hancur seketika." Mereka semua tahu, sekali kebenaran keluar dari mulut Parmin, maka segala topeng akan jatuh. Beberapa hari kemudian Adi, bersama Pak Ridwan dan 2 anggota polisi lain, pergi ke kota. Mereka menuju sebuah rumah tua kosong di pinggiran hutan kota, tempat yang disebut Parmin dalam catatannya sebagai rumah abu. Di sanalah, bertahun-tahun lalu, Parmin menyembunyikan salinan asli dokumen penting setelah ia tahu hidupnya sedang diincar. Rumah itu pernah menjadi tempat tinggal singkat setelah ia kabur dari ibu kota. Kini, atapnya sudah nyaris roboh. Tapi,
Dinding bata merahnya masih berdiri. Dengan hati-hati, Adi menyusuri ruangan. Ia memeriksa bagian bawah lantai papan tua, lalu menemukan peti kecil yang tersegel. Isinya, map dokumen disimpan dalam lapisan plastik dan kain lusuh. Di dalam map itu, ada catatan transfer rekening antar perusahaan fiktif yang mengarah ke rekening pribadi Seno. Tanda tangan, bukti pertemuan, bahkan foto-foto perjanjian rahasia. Semua terekam rapi. Adi menatap dokumen itu dengan mata berkaca. Ini bisa membalikkan segalanya. Namun saat perjalanan pulang, mobil yang mereka tumpangi nyaris diserempet oleh sepeda motor tak dikenal. Dua pria bertopeng melemparkan batu ke arah kaca belakang, lalu kabur ke arah pasar malam. Pak Ridwan segera menarik rem dan menepikan mobil. Kita diawasi, katanya. Tapi kita nggak boleh mundur, jawab Adi mantap. Kita harus lindungi ini, dan lindungi Pak Parmin. Keesokan harinya, Pak Ridwan menyerahkan dokumen itu kepada atasannya di Polres, sambil mengajukan permintaan resmi agar kasus tuduhan pencurian terhadap Parmin ditunda dan diselidiki ulang. Sementara itu, kabar mulai menyebar pelan-pelan bahwa Parmin bukan sekadar lelaki tua biasa. Warga mulai berubah. Beberapa yang dulu mencaci, kini mulai bertanya dengan nada lebih pelan. Apa iya? Selama ini kita salah sangka? Anak-anak yang dulu takut kini mulai duduk kembali di depan rumah Reot Parmin, berharap bisa mendengar cerita-cerita lamanya lagi. Tapi badai belum reda. Seno Wibowo kini tahu. Ancaman bukan hanya dari Parmin, tapi dari anak muda bernama Adi, yang berani menantang arus. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia merasa terpojok. Langit sore di desa Sumberjati memerah. Udara panas tak biasa menyelimuti desa, seperti menandakan sesuatu yang lebih dari sekadar pergantian cuaca. Di dalam sel, kakek Parmin duduk bersandar di dinding dengan napas berat. Hari-hari yang berlalu terasa lebih cepat daripada yang bisa ia kendalikan. Tapi tidak ada lagi waktu untuk sekadar menunggu. Pak Ridwan datang dengan raut wajah tegang. Ia meletakkan beberapa dokumen di hadapan Parmin, salinan hasil penyelidikan yang mereka temukan di rumah tua di pinggiran hutan kota. Pak Min, semua dokumen sudah dikirim ke Polres. Tapi kami khawatir, Seno akan mencoba menghilangkan bukti. Bahkan bisa jadi, ada orang dalam yang masih main dua kaki. Parmin membaca lembar demi lembar dengan tatapan penuh. Ia melihat tanda tangan yang dikenalnya, nama-nama lama yang dulu sempat ia lawan. Dan yang paling mengganggunya, foto pertemuan Seno dengan Jaksa Wawan dan Handoyo, mantan kepala dinas. 3 orang yang pernah duduk di ruang pengadilan yang sama dengannya. Adi masih aman? Tanya Parmin tiba-tiba. Pak Ridwan mengangguk ragu. Untuk sementara, tapi kemarin ban mobilnya dipotong saat parkir di dekat kos. Kami sudah pasang pengawasan. Parmin menarik napas dalam. Aku sudah diam terlalu lama, Ridwan. Sudah waktunya aku bicara. Bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai saksi hidup dari kebusukan ini. Di rumah kontrakan kecil yang disewa Adi di kota, ia tak tidur semalaman. Ia menyalin dokumen digital ke beberapa flash disk, menyimpannya di beberapa tempat berbeda. Ia tahu, informasi ini terlalu penting untuk hanya disimpan di satu tempat. Pagi itu, ia mendatangi kantor salah satu media lokal, Berita Rakyat. Redakturnya, Bu Nirmala, seorang jurnalis idealis yang sempat mengenal nama Parmin dari masa lalu, menerima Adi dengan tatapan heran. Kau serius ingin rilis ini? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Selama ini masyarakat hanya tahu versi Seno. Sekarang, waktunya versi yang sebenarnya. Bu Nirmala membaca ringkasan berkas, lalu menatap Adi dengan serius. Kau tahu risikonya? Adi mengangguk. Saya nggak punya banyak, Bu, tapi saya masih punya suara. Di waktu yang hampir bersamaan, Seno Wibowo menatap layar laptopnya dengan mata tajam. Ia membaca email anonim yang berisi potongan artikel berita yang akan rilis esok hari. Judulnya, Misteri Parmin, dari pengacara tersingkir hingga saksi, kunci kasus korupsi tanah. Ia melempar cangkir kopinya ke dinding. Bunuh beritanya. Saya nggak peduli berapa biayanya. Teriaknya pada anak buahnya Surya. Sudah kami coba, Pak.
tapi mereka punya backup di server luar negeri. Itu anak Adi sudah sebar ke beberapa rekan jurnalis. Seno mengertakkan gigi. Kalau begitu kita hentikan si bocah, segera. Sore harinya, saat Adi dalam perjalanan pulang, sebuah motor dengan 2 pria bertopeng mengikuti dari belakang. Saat sampai di gang kecil dekat rumahnya, motor itu menyalip dan memepet. Salah satu dari mereka mencabut pisau dan berusaha mengayunkannya ke arah dada Adi. Namun sebelum sempat terjadi, suara klakson keras dan cahaya lampu mobil membutakan mata penyerang. Sebuah mobil patroli yang sedang berkeliling kebetulan lewat dan membuat 2 pria itu kabur. Adi terjatuh, lututnya berdarah, tapi ia selamat. "Pak, mereka serius ingin membungkam saya," katanya saat dijemput Pak Ridwan. "Dan itu artinya kita semakin dekat ke inti masalah," sahut Ridwan. Keesokan harinya, artikel tentang Parmin viral di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Masyarakat mulai ramai membicarakannya. Dari warung kopi hingga ruang tamu desa, orang-orang mulai bertanya, "Jadi benar? Parmin itu dulunya pengacara? Lah kok bisa sampai dituduh nyolong? Jangan-jangan ini permainan orang atas ya?" Kepala desa mulai gelisah. Ia dihubungi Seno lewat telepon dengan nada penuh ancaman. "Kau biarkan berita ini menyebar. Aku bisa pastikan dana proyekmu tahun ini lenyap." Namun sang kepala desa kini mulai ragu. Ia melihat bahwa arus opini publik telah berubah. Jika ia tetap membela Seno, ia akan ikut tenggelam bersama kapal yang karam. Hari itu juga, Pak Ridwan secara resmi mengeluarkan Parmin dari sel dengan status penangguhan penahanan. Meski belum sepenuhnya bebas, ia kini bisa bergerak dan berbicara secara terbuka. Parmin berdiri di depan balai desa sore harinya. Warga berkumpul, wajah-wajah yang dulu mencibir kini menatap dengan campuran rasa bersalah dan ingin tahu. Parmin membuka suara, suaranya berat namun tegas. "Aku bukan orang suci, tapi aku juga bukan pencuri." Suasana hening. "Aku pernah membela orang kecil, dan aku dibalas dengan pengkhianatan. Bukan oleh kalian, tapi oleh mereka yang takut pada suara kebenaran." Parmin menatap warga satu persatu. "Dan sekarang aku minta satu hal saja. Percaya. Bukan pada siapa aku dulu, tapi pada apa yang sedang kuungkap hari ini." Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa mengangguk pelan. Yang lain menunduk dalam rasa bersalah. Di kejauhan, dari dalam mobil hitam, Surya mengamati. Laporan ke Pak Seno, sopirnya, mengangguk. Parmin mulai bicara, dan orang-orang mulai mendengarkan. Malam harinya, Adi duduk bersama Parmin di teras rumah. Mereka menatap bintang-bintang, angin malam berhembus pelan. "Kau yakin ingin lanjut?" tanya Parmin. Adi menatapnya, balik. "Kalau saya mundur, siapa lagi yang akan berdiri?" Parmin tersenyum. "Kalau begitu, kita bersiap. Karena setelah ini, mereka tidak akan hanya kirim ancaman. Mereka akan kirim perang. Dan dalam hening itu, 2 generasi yang berbeda bersatu dalam satu tujuan. Mengakhiri kedustaan yang telah menyelimuti desa dan negeri ini terlalu lama." Pagi di desa Sumberjati mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, tapi karena semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sejak artikel tentang kakek Parmin tersebar luas, banyak warga yang mulai mempertanyakan kembali kebenaran yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Namun, perubahan pemikiran rakyat kecil adalah ancaman nyata bagi mereka yang duduk di atas kekuasaan palsu. Di rumah kecil milik Parmin, suasana pun tak lagi tenang. Adi duduk bersila di lantai, menatap layar laptopnya dengan cemas. Sebuah email dari media nasional masuk pagi itu. Isinya mengejutkan. "Kepada Bapak Adi Prasetyo mohon dikonfirmasi, benarkah Anda mengedit dokumen investigasi dan menyebarkan berita palsu tentang Seno Wibowo? Kami menerima laporan resmi dari kuasa hukum PT Wibowo Group. Jika tidak ada klarifikasi, kami akan menurunkan artikel dan menghapus jejak digital Anda." Adi mengepalkan tangan. Ia tahu ini bukan serangan terakhir. "Pak Parmin," katanya, lirih. Mereka mulai menyerang balik. Dan mereka menggunakan hukum.
Parmin berdiri pelan, langkahnya mantap meski tubuh renta. Ia menatap Adi sejenak, lalu berkata, "Kalau mereka menggunakan hukum untuk membungkam kebenaran, maka kita harus gunakan hukum yang sama untuk membebaskannya." Di kantor kejaksaan daerah, seorang pria paruh baya berpakaian rapi masuk dengan wajah penuh percaya diri. Wawan, mantan jaksa yang dulu satu angkatan dengan Parmin, kini berdiri sebagai konsultan hukum PT Wibowo Group. Ia menyerahkan sebuah berkas tebal kepada staf kejaksaan. Laporan terhadap penyebaran berita bohong, penghinaan nama baik, dan dugaan pemalsuan dokumen. Subjek utama, Adi Prasetyo dan Parmin Santosa. Staf itu menatapnya dengan ragu. "Tapi Pak, Parmin itu dulunya, dia hanyalah masa lalu," potong Wawan tajam. "Dan masa lalu tidak punya tempat di hukum hari ini." Sementara itu, Seno duduk di ruang pribadinya. Ia menatap selembar kertas, berkas laporan pengalihan hak tanah desa yang dulu ia peroleh dengan manipulasi. "Terlalu banyak yang tahu," katanya pada Surya. "Kalau Parmin buka mulut, semua proyek kita bisa ditarik. Kita butuh satu pukulan besar." Surya menunduk. "Kami sudah atur, Pak. Besok malam rumah Parmin akan dibakar, tapi tanpa korban. Kita hanya ingin pesan." Seno mengangguk puas. "Pastikan begitu. Kita bukan penjahat, kita hanya menjaga stabilitas." Malam itu, Parmin duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya membuka satu map tua berisi surat-surat panggilan, sidang dari 2 dekade silam. Mata tuanya membaca nama-nama yang kini kembali menghantuinya. Wawan, Handoyo, Seno. Suara langkah masuk ke teras membuatnya menoleh. Adi berdiri di ambang pintu membawa 2 gelas teh. "Mau bicara sedikit, Pak?" Parmin mengangguk. "Waktu kecil saya pernah dengar soal pengacara bayangan. Orang-orang bilang, itu julukan untuk Bapak." Adi menyodorkan teh. "Apa itu benar?" Parmin tersenyum samar. "Bukan julukan, lebih tepatnya kutukan." "Kutukan?" "Karena aku tahu hukum. Tapi waktu itu, aku diam ketika hukum dipermainkan. Aku biarkan klien-klienku membeli waktu, membelokkan keadilan. Aku pikir aku membantu. Tapi aku justru jadi bagian dari permainan mereka." Adi menunduk. "Tapi sekarang Bapak melawan." Parmin menatap lurus ke arah gelap luar rumah. "Sekarang, aku melawan karena aku tahu diam itu lebih berdosa dari bicara, dan satu-satunya cara menebusnya adalah dengan membela yang tak bisa bicara." Namun sebelum malam sepenuhnya menua, suara langkah kaki cepat terdengar di pekarangan rumah. Lalu, suara lemparan. "Pak!" Adi melonjak. Boom! Bagian belakang rumah terbakar. Api menjilat dinding bambu dan membubung ke langit. Parmin menarik. Adi keluar rumah, mereka berdua nyaris tertatih. Warga datang berlarian dengan ember, membantu memadamkan api. Tapi bagian dapur sudah habis. Tidak ada korban jiwa. Tapi pesan sudah jelas, diam atau terbakar. Keesokan harinya, Pak Ridwan menyatakan secara resmi bahwa kasus pembakaran rumah Parmin adalah insiden kebakaran akibat korsleting listrik. Adi geram. "Pak, itu bukan korsleting. Itu jelas sabotase. Ada yang melemparkan botol, saya lihat sendiri." Pak Ridwan menatapnya dalam-dalam. "Saya tahu, tapi tanpa bukti, saya tak bisa menuliskannya seperti itu." Parmin menepuk bahu Adi. "Tenanglah. Kita bukan orang kuat. Tapi kita punya kebenaran. Dan kebenaran selalu menemukan jalannya." Di hari yang sama, surat panggilan resmi datang dari kejaksaan untuk Adi dan Parmin. Mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Adi duduk di halaman kantor kejaksaan, tangannya gemetar. "Kita dituduh, padahal kita sedang membela." Parmin membuka jaket tuanya. Di dalamnya ia kenakan dasi hitam kusam yang sudah lama tak disentuh. "Sekarang waktunya aku bicara di ruang yang dulu membuatku diam." Dalam sidang awal yang digelar tertutup, Parmin tampil sebagai saksi sekaligus terdakwa. Namun, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia kembali bicara di hadapan hakim.
Nama saya Parmin Santosa. Dan saya bukan hanya terdakwa dalam kasus ini. Saya saksi hidup dari kebusukan hukum yang disalahgunakan. Hakim terdiam. Jaksa mencoba menyela, namun Parmin meneruskan dengan suara kuat. Saya punya bukti bahwa pengusaha bernama Seno Wibowo telah menyuap pejabat daerah, memalsukan dokumen tanah, dan membungkam masyarakat lewat ancaman. Saya pernah diam, tapi hari ini saya memilih bicara. Di luar ruang sidang, puluhan wartawan menunggu. Berita mulai meluas, bukan hanya soal tuduhan lama terhadap Parmin, tapi tentang keberanian seorang lelaki tua yang tak lagi ingin bersembunyi. Dan di kejauhan, dari balik kaca kantor tinggi, Seno melihat layar berita dengan wajah menegang. Dia tidak akan berhenti, gumamnya. Kalau begitu, aku juga tidak akan mundur. Dan tirai konflik yang sesungguhnya telah dibuka. Gedung Kejaksaan Negeri Kota Jati perlahan menjadi pusat perhatian media dan publik. Kasus yang sebelumnya dipandang sebagai urusan kriminal biasa, kini menjadi pusaran badai antara kebenaran yang ingin bangkit dan kekuasaan yang ingin tetap tak tersentuh. Parmin dan Adi kembali menjalani sidang kedua. Di luar gedung, puluhan orang membawa spanduk bertuliskan, "Kami percaya kakek Parmin. Hukum bukan untuk orang kaya saja." Dari mobil hitam di seberang jalan, Surya memandangi massa dengan wajah kecut. Ia menyalakan rokok dan menelpon Seno dengan nada khawatir. "Pak, makin lama ini bisa jadi bumerang. Orang-orang sudah mulai pasang badan buat Parmin. Kita harus cari celah lain." Suara Seno dingin di seberang. Kalau orang kecil mulai bicara, buat mereka saling curiga. Kalau mereka percaya satu orang, jatuhkan orang itu di hadapan mereka. Surya mematikan telepon dengan tangan bergetar. Ia tahu, tak ada ampun dalam perintah itu. Di dalam ruang sidang, suasana tegang. Jaksa Wawan tampil penuh percaya diri, menyerang Adi dengan pertanyaan tajam. "Kau bukan wartawan. Kau bukan penyelidik. Atas dasar apa kau menyebarkan informasi yang belum tentu sahih?" Adi menatap lurus. "Atas dasar nurani. Karena kalau bukan saya yang bersuara, tak akan ada yang dengar suara kakek Parmin." Wawan mengejek. "Nurani? Hukum tak berjalan dengan nurani, anak muda. Hukum berjalan dengan bukti." Dan saya punya bukti. Ruangan terdiam. Parmin berdiri dan menyodorkan flash disk berisi rekaman video lama. Dokumen rahasia yang baru ditemukan Adi dari laptop Parmin yang diselamatkan sebelum kebakaran. Dalam video itu, terekam suara pertemuan antara Seno, Wawan, dan Handoyo di sebuah kantor bertahun-tahun lalu. Suaranya jelas. "Bereskan saja tanah desa itu. Saya yang siapkan suratnya. Uangnya langsung transfer ke rekening istri saya. Jangan pakai nama saya. Aman." Suara Wawan di rekaman terdengar berkata, "Tapi kalau ketahuan, kita kambing hitamkan siapa saja, termasuk si tua bangka Parmin itu." Seketika ruangan menjadi hening. Wawan terpaku. Keringat menetes dari pelipisnya. Ia mencoba menyangkal, tapi hakim memutuskan untuk menunda sidang dan menyelidiki rekaman tersebut secara forensik. Namun malam itu, bencana lain datang. Adi pulang dari sidang dengan tubuh lelah. Di depan pintu rumah kontrakannya, ia mendapati polisi berseragam lengkap. "Saudara Adi Prasetyo?" "Iya, saya. Mohon ikut kami ke kantor. Anda diduga menyimpan data hasil peretasan ilegal dan menyebarkannya tanpa izin." Adi melongo. "Apa maksudnya? Saya nggak meretas apapun." Namun, ia tak diberi waktu menjelaskan. Ia diborgol di hadapan tetangga dan wartawan. Kamera-kamera menyorot wajahnya yang kebingungan. Parmin yang menyaksikan dari kejauhan menggenggam erat tongkat kayunya. Mereka mulai main kasar. Keesokan harinya, berita di televisi berubah haluan. Judul utama, Adi Prasetyo diduga terlibat peretasan dan hoaks. Apakah Parmin juga terlibat? Opini publik mulai goyah. Spanduk di depan rumah Parmin dicopot warga yang mulai ragu. Di warung kopi, obrolan menjadi sinis. Jangan-jangan memang Parmin pinter ngatur cerita. Namanya juga bekas pengacara. Sementara itu, Parmin tahu. Satu hal pasti, ia harus bergerak sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun,
Ia kembali membuka map besar berisi nama-nama kontak lamanya. Di sana tertera satu nama yang belum ia hubungi, Ratri Ayu Ningtyas. Wanita yang dulu adalah asisten pribadi Parmin. Ia saksi hidup dari kejatuhan Parmin saat skandal terjadi 2 dekade lalu. Dan kini, ia mungkin satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Adi dan membongkar semuanya. Parmin menaiki bus tua menuju kota tetangga. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya penuh nyala. Ia tak tahu apakah Ratri masih tinggal di alamat lama atau masih bersedia membantunya. Tapi ia tahu, ini satu-satunya jalan Ratri kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Saat melihat Parmin berdiri di depannya, matanya membelalak. Pak Parmin. Tuhan, Parmin tersenyum lelah. Aku tahu, aku harusnya sudah mati buat banyak orang. Tapi ternyata, hidup masih punya tugas. Ratri mengangguk pelan. Aku baca semua beritanya. Aku tahu siapa sebenarnya yang salah. Aku menyimpan satu file, Pak. 20 tahun lalu, aku simpan di drive eksternal. Karena saya takut sesuatu seperti ini akan terjadi. Ia masuk ke dalam rumah dan keluar membawa kotak kecil berdebu. Di dalamnya, drive tua berisi dokumen asli. Salinan perjanjian ilegal Tanah Desa Sumberjati, lengkap dengan tanda tangan Seno, Wawan, dan Handoyo. Parmin menahan air mata. Kau menyelamatkan kami semua, Rat. Ratri menatapnya. Saya hanya melanjutkan apa yang Bapak mulai, melindungi kebenaran. Keesokan harinya dokumen itu dikirim ke redaksi media nasional dan diserahkan ke lembaga anti korupsi independen. Mereka langsung membuka penyelidikan besar. Nama-nama yang selama ini tabu mulai disebut terang-terangan. Dan malam itu, dari dalam sel tahanannya, Adi dipanggil. Ia dibebaskan sementara karena bukti baru yang menunjukkan rekayasa hukum. Ia berlari, keluar kantor polisi dan mendapati Parmin berdiri di tepi jalan. Pak, serunya, Parmin membuka tangan, memeluk Adi erat. Untuk pertama kalinya sejak awal pertarungan mereka, ada secercah cahaya. Namun Seno tidak tinggal diam. Di ruang rahasianya, ia menatap dinding peta proyeknya, lalu berkata dingin, kalau bukti bisa muncul, maka saksi bisa lenyap. Dan ia memberi satu perintah kepada Surya. Cari Ratri. Jangan biarkan dia bicara lagi. Pagi itu, Ratri tidak menjawab panggilan dari Parmin. Sudah 2 kali ia mencoba menelepon, dan 2 kali pula sambungan mati begitu saja. Perasaan tidak enak mengendap di dada Parmin, membuat tangannya gemetar saat menggenggam ponsel tuanya. Adi, yang baru saja bebas pun langsung merasa ada yang salah. Pak, kita harus ke rumah Bu Ratri sekarang juga. Saya punya motor pinjaman. Parmin mengangguk tanpa bicara. Dalam hatinya, firasat buruk sudah menjerit. Mereka segera berangkat menuju pinggiran kota, menyusuri jalan berdebu dan sempit dengan laju yang tak peduli pada guncangan. Sesampainya, di sana pagar rumah Ratri terbuka. Pintu rumahnya tergantung, seolah ditinggal dalam keadaan tergesa. Parmin melangkah masuk, hati-hati, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di dalam, kursi terbalik, laci terbuka, dan berkas-berkas berserakan. Adi berteriak, Bu Ratri. Bu Ratri, tak ada jawaban. Namun di sudut lantai ruang tamu, ditemukan sehelai syal merah dengan noda darah. Parmin membungkuk, memungutnya dengan tangan gemetar. Dia sudah diculik. Di tempat lain, Surya sedang duduk di dalam mobil hitam yang terparkir di gudang tua, berbicara di telepon. Sudah kami amankan, dia belum luka, masih utuh sesuai perintah, tapi dia keras kepala. Seno menjawab dari balik layar besar kantornya. Kalau dia tak mau bicara, buat dia takut bicara. Jangan sampai muncul di sidang. Surya menutup telepon dan menatap Ratri yang terikat di kursi. Wajahnya lebam, namun matanya menyala marah. Aku sudah lelah takut. Kalian kira bisa menghentikan kebenaran dengan kekerasan? Surya tersenyum miring. Bukan menghentikan, cuman menunda. Dunia gampang lupa, apalagi kalau tak ada suara. Sementara itu, Parmin dan Adi tak tinggal diam. Mereka melaporkan penculikan Ratri ke polisi, namun seperti sebelumnya, kasus itu ditanggapi dengan acuh.
Kami akan investigasi, ujar petugas. Tapi tanpa bukti kuat, tidak bisa langsung bertindak. Adi ingin membentak, tapi Parmin menariknya. Kita lawan dengan cara mereka tidak sangka. Publik. Mereka menyusun konferensi pers darurat. Wartawan-wartawan yang sebelumnya meliput kasus mereka diundang. Parmin berdiri di hadapan kamera, wajahnya letih tapi suaranya tegas. Rekan saya, Ratri Ayuning Tias, diculik. Dia adalah saksi kunci dalam kasus korupsi tanah desa dan skandal pejabat. Jika malam ini dia tak kembali, saya akan membuka semuanya. Termasuk siapa yang menjebak saya 20 tahun lalu. Siapa yang membuat saya kehilangan karir dan harga diri. Wartawan berbisik, kamera menyorot lebih dekat. Parmin melanjutkan. 20 tahun lalu, saya adalah kuasa hukum utama dalam kasus penggelapan dana perusahaan milik keluarga Wibowo. Saat saya menemukan fakta bahwa mereka menyuap pejabat untuk proyek-proyek ilegal, saya berniat membongkarnya. Ia menarik napas. Tapi saya dijebak. Surat perintah saya dipalsukan, sidang dicurangi, dan akhirnya saya difitnah menerima suap. Saya dipecat, dipermalukan, dan saya memilih menghilang. Air mata menggenang di matanya, tapi tak jatuh. Namun, hari ini, saya tak lagi sembunyi. Saya siap bicara, bahkan jika nyawa saya taruhannya. Karena kebenaran adalah satu-satunya warisan saya. Konferensi itu viral. Dalam waktu singkat, tagar Nikon Selamatkan Ratri menjadi trending. Mahasiswa turun ke jalan. Wartawan mulai menggali rekam jejak lama Seno dan Handoyo, bahkan lembaga HAM mulai menaruh perhatian. Di tengah tekanan itu, Surya mendapat perintah dari Seno. Bebaskan dia. Sekarang. Surya menggerutu, namun tahu situasi sudah gawat. Malam itu, Ratri dibuang di dekat jalan raya. Tubuhnya penuh luka, tapi hidup. Ia langsung dirawat dan ditemani Parmin serta Adi. Di rumah sakit, meski lemah, Ratri menggenggam tangan Parmin. Pak, saya mau bersaksi. Besok, di sidang. Walau apapun risikonya. Parmin menunduk, mencium punggung tangannya. Kau wanita paling berani yang pernah saya kenal, Rat. Hari persidangan terbuka pun tiba. Ruang sidang penuh. Kursi belakang diisi oleh mahasiswa, aktivis, bahkan media asing. Kamera menyorot setiap detik. Seno dan Wawan duduk di kursi terdakwa untuk pertama kalinya. Wajah mereka tegang tapi tetap berusaha angkuh. Ratri maju ke mimbar saksi, membawa flash disk dan dokumen asli. Dengan suara serak ia berkata, "Saya adalah mantan asisten Pak Parmin. Saya menyimpan dokumen asli karena saya tahu suatu hari dunia akan butuh tahu bahwa pengkhianatan itu nyata dan keadilan harus kembali." Ia menyerahkan semua bukti. Jaksa dari lembaga anti korupsi pun maju, menyatakan bahwa berdasarkan dokumen dan rekaman yang diajukan, terdapat cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan terhadap Seno, Wawan, dan sejumlah pejabat lainnya. Suara tepuk, tangan terdengar dari bagian belakang ruang sidang. Parmin hanya menutup mata. Ia tak menangis, tak tersenyum. Ia hanya diam, seolah baru saja menghembuskan beban 20 tahun dari dadanya. Di luar sidang, Parmin berjalan pelan dengan Adi dan Ratri di kanan kirinya. "Kita belum menang sepenuhnya, Pak," kata Adi Parmin, mengangguk. Tapi kebenaran sudah punya suara. Dan suara itu tak bisa dibungkam lagi. Langit sore berwarna jingga. Matahari yang hampir tenggelam seolah menandai berakhirnya satu era kelam, dan awal dari perlawanan yang lebih terang. Seminggu setelah sidang terbuka itu, udara di Kota Jati seolah berubah. Gedung-gedung pemerintah dipenuhi spanduk dan demonstrasi mahasiswa. Masyarakat mulai menyebut nama Parmin bukan lagi sebagai kakek tua yang dituduh mencuri, tetapi sebagai simbol perlawanan dan keadilan. Namun, seperti sisa arang dalam abu, bara kekuasaan lama belum sepenuhnya padam. Di dalam sel khusus yang nyaman, Seno duduk santai. Kaos putih bersih menempel di tubuhnya, dan telepon genggam mewah masih bisa ia gunakan. Di hadapannya, seorang pria bertubuh besar berseragam datang menghormat. "Sesuai perintah, Pak. Nama Parmin akan diacak. Identitasnya
Dihapus kembali dari sistem. Seno menyeringai. Orang boleh bicara soal keadilan. Tapi selama aku masih bisa beli data, kebenaran hanya jadi cerita. Sementara itu, Parmin dan Adi kini tinggal di rumah milik seorang aktivis HAM yang menawari tempat aman. Meski berita di luar mendukung mereka, Parmin tahu, ini belum akhir. Kita harus bawa ini ke pusat, kata Adi. Biar bukan cuma Kota Jati yang tahu, tapi seluruh negeri. Parmin mengangguk. Tapi hati-hati, Di. Orang seperti Seno tak akan duduk diam di ruang sidang. Ia akan menyerang dari tempat yang tak terlihat. Dan benar saja. 2 hari kemudian, muncul video di media sosial. Potongan, rekaman lama dari 20 tahun lalu, video yang telah disunting sedemikian rupa. Dalam video itu, Parmin tampak menerima koper dari seseorang, dan terdengar suara. Uang ini untuk menutup kasus itu, Pak Parmin. Publik kembali gaduh. Jangan-jangan dia memang dulu bersalah. Jangan-jangan semua ini cuma cara dia balas dendam. Adi marah bukan main. Itu video lama yang dipotong, suara latarnya diedit. Saya tahu, saya pernah dengar versi aslinya. Tapi Parmin hanya duduk diam, matanya menatap jauh keluar jendela. Biarkan mereka bicara. Yang harus kita lakukan adalah menghadirkan rekaman aslinya. Adi mengangguk. Masih ada satu saksi, Ibu Tuti, staf kantor hukum lama Bapak, kan? Dia yang merekam video itu awalnya. Mereka pun berangkat ke kota tempat Ibu Tuti tinggal, sebuah desa kecil di dataran tinggi. Perjalanan ditempuh dengan kendaraan sewaan, melewati jalan sempit dan pegunungan berkabut. Namun sesampainya di sana, kabar buruk menunggu, Ibu Tuti. Hilang sejak 3 hari, lalu tetangganya berkata bahwa seorang pria berseragam menjemputnya dengan alasan pemeriksaan data identitas. Sejak itu tak ada kabar, rumahnya pun sudah disegel oleh petugas. Adi meremas setir mobil. Sial, satu demi satu mereka lenyapkan semua jejak. Parmin menunduk, tapi di dalam hatinya api kecil masih menyala. Kalau mereka hapus masa, lalu saya akan buat masa kini mereka tak bisa mereka sembunyikan. Di tengah keputusasaan itu, datang sebuah kejutan. Ratri membawa kabar bahwa tim advokat nasional yang sejak lama menentang korupsi hukum bersedia membantu Parmin dan Adi. Bahkan, salah satu anggotanya adalah murid Parmin dahulu, seorang pengacara muda bernama Vino yang pernah dibimbing langsung olehnya di masa lalu. Vino muncul di rumah persembunyian mereka malam itu. Bapak mungkin tak ingat saya, tapi saya ingat betul. Bapak adalah alasan saya masuk hukum. Parmin menatapnya lekat. Kalau begitu buktikan di ruang sidang. Bantu kami, hadapi mereka. Vino mengangguk. Bukan cuma bantu, Pak. Kami akan buka ulang kasus lama, Bapak. Kami akan pulihkan nama Bapak secara resmi. Dan kami akan cari Ibu Tuti, meski harus mengguncang sistem. Sementara di markas Seno, suasana mulai tegang. Orang-orang mulai balik arah. Nama Parmin naik lagi. Rakyat makin percaya dia. Seno melempar gelas ke dinding. Kalau rakyat percaya kebenaran, maka hukum bukan lagi milikku. Ia menoleh ke Surya. Bersihkan semua. Kalau perlu, selesaikan Parmin malam ini. Surya ragu. Tapi tatapan Seno tak memberi ruang untuk penolakan. Malam itu, rumah persembunyian Parmin diserbu. Beberapa pria bersenjata masuk dari pintu belakang, mematikan lampu-lampu luar, dan bergerak cepat. Namun Adi sudah mencium gelagat. Ia menyuruh Ratri dan Parmin bersembunyi di ruang bawah tanah yang disiapkan Vino sebelumnya. Saat para penyerang masuk ke ruang utama, mereka mendapati rumah kosong. Tapi dari balik kamera CCTV tersembunyi, wajah mereka terekam jelas. Dan sinyalnya langsung dikirim ke media. Keesokan harinya, wajah-wajah itu muncul di semua berita nasional. Salah satu dari mereka ternyata anggota kepolisian aktif. Masyarakat kembali bangkit. Dukungan untuk Parmin memuncak. Mahasiswa bergerak ke kantor Kejaksaan Pusat. Kasus Parmin dibuka secara nasional. Bahkan, pemerintah pusat mulai turun tangan. Namun di tengah euforia itu, kabar mengejutkan datang dari rumah sakit tempat Ratri dirawat karena luka lama. Ia terkena serangan mendadak dari seseorang misterius
Yang menyamar sebagai petugas medis. Jiwanya terancam, dan Parmin hanya bisa berdiri di luar ruang ICU. Tubuhnya gemetar, wajahnya tegang. Jangan kau ambil satu-satunya saksi terakhir yang masih percaya padaku. Adi menggenggam bahu Parmin. Kita tak akan kalah, Pak. Tidak sekarang. Tidak saat kita hampir sampai. Parmin menatapnya. Kita tak bisa bergantung lagi pada sistem. Kita harus buka semua, sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Ratri belum sadarkan diri. Luka tusukan di perutnya cukup dalam. Tim medis sudah melakukan operasi darurat semalaman. Di ruang tunggu rumah sakit, Parmin duduk diam. Wajahnya tak lagi penuh kemarahan, tapi keteguhan yang mengakar. Di luar rumah, sakit ribuan orang berkumpul. Mahasiswa, buruh, guru, bahkan orang tua dan anak-anak memegang poster bertuliskan, "Dengar suara Parmin. Kebenaran tak bisa dihapus." Adi berdiri di sampingnya, matanya lelah, tapi penuh harap. Ini kesempatan terakhir, Pak. Hari ini, semua mata tertuju pada Bapak. Parmin berdiri perlahan. Bahunya mungkin renta, tubuhnya mungkin kurus, tapi langkahnya seperti seseorang yang berjalan menuju medan pertempuran terakhir, bukan untuk membunuh, tapi untuk membebaskan. Ruang sidang pusat di ibu kota penuh sesak. Siaran langsung di seluruh kanal televisi. Jutaan pasang mata menunggu Parmin bicara. Jaksa sudah siap. Tim pengacara yang dipimpin Vino telah menyerahkan bukti-bukti. Rekaman asli video 20 tahun lalu. Pernyataan tertulis dari Ibu Tuti yang akhirnya ditemukan bersembunyi di bawah perlindungan LSM, serta jejak transaksi korupsi yang mengarah ke Seno, Wawan, dan jaringan besar di balik mereka. Namun yang paling dinanti adalah suara dari Parmin sendiri. Ia naik ke mimbar. Mikrofon dinyalakan. Kamera diarahkan ke wajah keriput yang kini terlihat lebih terang dari sebelumnya. Parmin memandang ke seluruh ruangan, lalu memulai. Nama saya, Parmin. Untuk sebagian orang, saya hanya lelaki tua yang tertuduh mencuri. Untuk lainnya, saya adalah mantan pengacara yang jatuh karena suap. Tapi hari ini, saya bukan keduanya. Saya adalah seorang manusia yang mencoba merebut kembali kebenaran yang pernah dirampas darinya. 20 tahun lalu, saya membongkar kasus penggelapan tanah dan pencucian uang perusahaan keluarga Wibowo. Ketika saya mulai mendekati inti kejahatan mereka, saya dijebak. Surat kuasa dipalsukan, suara saya direkayasa, dan bukti dihancurkan. Saya memilih menghilang. Saya pikir diam adalah cara aman untuk bertahan hidup. Tapi saya salah. Ia menarik napas panjang. Suaranya semakin tegas. Saya menyaksikan rakyat dipaksa diam, saksi dibungkam, dan keadilan hanya jadi dagangan politik. Saya menyaksikan seorang wartawan jujur seperti Ratri ditikam karena menulis kebenaran. Saya menyaksikan anak muda seperti Adi nyaris putus asa karena hukum tak berpihak pada rakyat. Tapi hari ini, saya tidak lagi diam. Saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuka mata bangsa ini bahwa keadilan hanya hidup kalau kita bersedia memperjuangkannya bersama-sama. Nama saya mungkin pernah dihapus dari sistem, tapi hari ini saya ingin memulihkan nama-nama lain yang juga pernah disakiti oleh sistem ini. Para petani yang digusur, jurnalis yang dibungkam, guru yang dilupakan, dan rakyat kecil yang dianggap tak punya suara. Saya bukan pahlawan, saya hanya seorang kakek yang ingin mati dengan nama yang bersih, diam. Hening panjang menyelimuti ruang sidang. Kemudian, tepuk tangan membahana. Bukan hanya dari ruang sidang, tapi dari luar gedung, dari layar-layar ponsel yang menyaksikan, dari para penonton di rumah. Semua berdiri, memberi penghormatan kepada lelaki yang selama ini hanya dikenal sebagai tukang sampah atau pencuri pasar. Hari itu, sidang ditutup dengan keputusan mengejutkan. Penyelidikan khusus dibuka, status tersangka terhadap Parmin dicabut sepenuhnya, dan semua pihak yang terlibat dalam rekayasa kasusnya akan diperiksa ulang. 2. Minggu kemudian, di sebuah rumah sederhana di kaki bukit, Ratri sudah pulih. Ia duduk di beranda,
menulis buku baru berjudul Nama yang Terhapus. Adi kini menjadi aktivis hukum, membela warga desa dari penggusuran. Dan Parmin, ia memilih tetap tinggal di tempat kecil itu, menanam bunga, dan mengajar anak-anak membaca hukum lewat kisah. Namanya mungkin tak masuk buku sejarah resmi, tapi ia hidup dalam ingatan orang-orang yang tahu arti keberanian. Pada suatu sore, Ratri bertanya padanya, "Pak, kalau Bapak bisa kembali ke masa lalu, apa Bapak tetap akan membongkar semua itu, meski tahu akibatnya?" Parmin tersenyum. "Saya tidak ingin diingat sebagai orang yang benar. Saya hanya ingin dikenang sebagai orang yang tak pernah menyerah membela kebenaran." Langit senja memerah, dan angin sore mengibaskan halaman naskah yang sedang ditulis Ratri. Di baris terakhir halaman itu, tertulis satu kalimat. "Terkadang, nama kita memang bisa dihapus, tapi kebenaran tidak pernah bisa dibunuh."